selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Nah, kali ini kakak Ningsi akan membahas materi tentang menyimak. Jadi, kakak harap adik-adik semua bisa perhatikan apa yang kakak sampaikan. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan saksama dan penuh perhatian terhadap informasi atau pesan yang disampaikan secara lisan. Proses ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan pemahaman dan pengolahan informasi yang diterima. Yang pertama, proses mendengarkan aktif. Menyimak perlu konsentrasi dan keterlibatan mental untuk memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua, menerima informasi. Dalam menyimak, seseorang menerima informasi dari berbagai sumber seperti guru, teman, atau media lainnya. Dan yang ketiga, analisis dan interpretasi. Setelah mendengarkan seseorang, perlu kita menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut agar dapat memahami makna dengan baik. Nah, berikut ini kita melihat manfaat menyimak itu seperti apa. Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru. Dengan menyimak, kita bisa mendapatkan informasi baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa. Menyimak membantu kita memahami struktur kalimat, kosakata, dan intonasi dalam berbahasa. Yang ketiga, mengasah kemampuan konsentrasi. Kegiatan menyimak melatih kita untuk fokus pada satu sumber informasi tanpa terganggu oleh hal lain. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Dengan menyimak, kita belajar untuk menghargai pendapat dan ide orang lain, serta meningkatkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, kelima, mendukung proses pembelajaran. Menyimak dengan baik dapat membantu kita memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Yang pertama, memahami informasi. Tujuan utama menyimak adalah untuk memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa. Menyimak membantu kita berlatih berbicara dan menulis dengan baik. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang aktif. Memahami dan memproses informasi yang didengar sehingga dapat berinteraksi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan rasa empati. Dengan menyimak, kita dapat lebih memahami perasaan dan pandangan orang lain. Yang berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di kelas, contoh yang pertama itu mendengarkan penjelasan guru saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, saat guru menjelaskan tentang sejarah atau matematika. Yang kedua, di rumah, menyimak cerita dari orang tua tentang pengalaman mereka ketika masih kecil atau pelajaran hidup yang berharga. Dan yang ketiga, di lingkungan sosial, mendengarkan teman saat berbagi cerita atau pengalaman baik, tuh, cerita lucu atau pengalaman penting. Dan yang keempat, saat menonton acara televisi atau film, menyimak dialog dalam film atau acara televisi untuk memahami alur cerita dan karakter yang ada. Dan yang terakhir, kelima, kegiatan diskusi. Menyimak saat berlangsung diskusi kelompok di kelas, di mana setiap anggota saling berbagi pendapat dan ide. Dan yang terakhir ada aktivitas menyimak. Yang pertama, diskusi kelas. Setelah mendengarkan penjelasan, siswa dapat berdiskusi tentang apa yang mereka pahami dan tanyakan jika ada yang kurang jelas. Yang kedua, bercerita kembali. Minta siswa untuk bercerita kembali informasi apa yang telah disimak, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang ketiga itu, jawab. Buatlah sesi tanya jawab setelah menyimak untuk membantu siswa mengekspresikan pemahaman mereka dengan mengklarifikasikan informasi. Dengan memahami dan melatih keterampilan menyimak, siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, memperluas wawasan, dan lebih menghargai interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Nah adik-adik, itu saja materi singkat yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masa depan kamu ya.